Halo semuanya, perkenalkan, saya Made Satria Widadharma dari kelompok 85, Bakta 9. Saya akan sedikit menceritakan apa saja yang saya dapat pada Dikpus hari pertama dan kedua. Dari pertama, materi yang diberikan adalah mengenai pengenalan KT ITB 2022 dan esensi kaderisasi. KT ITB 2022 adalah rangkaian pendidikan untuk calon mahasiswa tingkat 1 dan tingkat 2. Tujuan dari KT ITB 2022 adalah untuk pemenuhan profil penjenjangan sesuai LUK ITB, bentuk pengenalan yang lebih jauh mengenai unsur dan keragaman, proses pengembangan diri, serta memantik dan memupuk semangat berkemahasiswaan di kampus. Yang kedua ada esensi kaderisasi. Kaderisasi merupakan orang atau kumpulan orang yang dibina oleh suatu lembaga untuk pemihak atau membantu tugas dan fungsi organisasi tersebut. Fungsi dari kaderisasi adalah untuk mempersiapkan calon-calon yang siap melanjutkan tongkat estafet sebuah organisasi. Kaderisasi ini harusnya adaptif karena menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Dari kedua, saya mendapatkan materi tentang urgensi perubahan, kebebasan yang bertanggung jawab, dan pengembangan diri. Urgensi perubahan tidak berjalan linear. Maksudnya, perubahan itu tidak berjalan linear, melainkan berjalan secara eksponensial. Jadi butuh sebuah perubahan kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Ada dua tips untuk perubahan kebiasaan, yaitu fokus terhadap sistem, bukan tujuan akhir, dan lingkungan adalah faktor yang tak terlihat namun signifikan dalam membentuk kebiasaan. Yang kedua ada kebebasan yang bertanggung jawab. Sebagai mahasiswa, kita harus sadar bahwa kebebasan berarti adanya batasan untuk menjamin kebebasan orang lain, bahwa kebebasan harus menempuh proses yang cukup panjang, bahwa kebebasan memiliki aturan atau harus berlandaskan atas kebenaran ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, pengembangan diri. Sebelum kita mengembangkan diri, kita harus tahu tujuan hidup kita itu apa. Cara mencari visi atau tujuan hidup kita yaitu bisa menggunakan purpose diagram dengan mengisi setiap bagian diagram tersebut. Setelah kita mengetahui apa visi hidup kita, masuk ke SMART Goals yang dapat membantu kita untuk bisa menjabarkan visi hidup secara spesifik. Setelah itu barulah kita berencanakan ke depannya untuk mewujudkan visi kita, melakukan dengan menggunakan Individual Development Plan atau IDP. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.